Pertama, negara. Negara adalah suatu organisasi dalam satu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya. Tokoh-tokoh yang menekankan negara sebagai inti dari politik atau politics ialah Roger F. Soltau dalam Budiarjo. Ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antar negara dan warga negaranya, serta dengan negara-negara lain. Yang kedua ialah kekuasaan. Kekuasaan ialah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Tokoh-tokoh yang melihat kekuasaan sebagai inti dari politik beranggapan bahwa politik adalah semua kegiatan yang menyangkut masalah, merebut, dan mempertahankan kekuasaan. Biasanya dianggap bahwa perjuangan kekuasaan atau power struggle ini mempunyai tujuan yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat. Contoh serikat buruh, organisasi keagamaan, organisasi kemahasiswaan, dan lain-lain. Tiga ialah pengambilan keputusan atau decision. Membuat pilihan di antara berbagai alternatif, sedangkan istilah pengambil keputusan atau decision making merujuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan yang mengikat seluruh masyarakat. Menurut beberapa ahli, Joyce Mitchell dalam Budiarjo, politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat seluruhnya. Yang keempat ialah kebijaksanaan umum. Kebijaksanaan umum adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijaksanaan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Menurut beberapa ahli, Hogewerf ialah membangun masyarakat secara terarah melalui pemakaian kekuasaan. Menurut David Easton, ilmu politik adalah studi mengenai terbentuknya kebijaksanaan umum. Yang kelima ialah pembagian dan alokasi. Yang dimaksud pembagian dan alokasi ialah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Dalam ilmu sosial, nilai adalah sesuatu yang dianggap baik atau benar, sesuatu yang ingin dimiliki manusia. Nilai ini dapat bersifat abstrak seperti penilaian atau azas seperti kejujuran, kebebasan berpendapat, kebebasan mimbar, dan lain-lain. Nilai juga bersifat konkret atau material seperti umum, kekayaan, dan lain-lain. Menurut beberapa ahli, Harold de Laswell dalam Budiarjo, politik adalah masalah siapa mendapat apa, kapan, dan bagaimana. Menurut David Easton, sistem politik adalah keseluruhan dari interaksi-interaksi yang mengatur pembagian nilai-nilai secara autoritatif berdasarkan wewenang untuk dan atas nama masyarakat. Sekian presentasi dan materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.